hari ini udah ready, uh, siapin catatan dan seterusnya, dan mungkin bisa untuk bareng saya gitu ya, dengan nyalain kamera juga. Oke, sekali lagi teman-teman yang sudah siap bisa untuk siapin segala-galanya untuk kita sama-sama belajar buat kesempatan malam hari ini. Insya Allah pemateri kita juga sudah hadir membersamai kita. Insya Allah kita akan sama-sama simak materi beliau. Ada Mas Zaki Shihan. Oke, mohon izin teman-teman dibuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Boleh minta reaksinya nih, teman-teman yang udah join boleh kasih reaction dong, teman-teman yang udah join. Wih, mantap. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ayo, ayo boleh teman-teman yang lain boleh untuk kasih reaksi juga untuk menandakan gitu ya kalau teman-teman sudah join bersama kita. Ya boleh. Oke, mantap nih. Udah lumayan banyak nih yang udah bareng-bareng. Tentu insya Allah pada malam hari ini, teman-teman sekalian, kita pada hari ini kita akan coba belajar. Kita bakal mencoba buat menggali ilmu, yang mana pada malam hari ini menjadi sangat menarik. Di mana kalau mungkin Sabtu Minggu biasanya teman-teman eh, gabut gitu ya. Meskipun ini aku yakin sih kalau misalkan eh, yang lain nggak mungkin gabut gitu, pasti ada kegiatan. Tapi malam hari ini teman-teman memilih untuk ikut untuk kegiatan ini, keren banget. Semoga apapun yang teman-teman rasain pada malam hari ini bisa jadi sebuah pengalaman dalam belajar, pengalaman untuk menimba ilmu dan seterusnya. Begitu teman-teman sekalian, jujur kepo sama teman-teman yang udah hadir di sini. Kalau kemarin tentang Smart City banyak juga yang ternyata lintas jurusan gitu dari yang hadir gitu. Dan sekarang kepo juga nih teman-teman yang menjadi peserta pada kegiatan hari ini, sebenarnya rata-rata itu mungkin penasaran sih, kepo banget gitu ya. Kira-kira asalnya dari mana, terus mungkin uh, latar belakangnya apa gitu. Ini jadi menarik, menarik banget nih sama teman-teman yang hadir di sini. Oke, teman-teman boleh teman-teman yang hadir di sini, untuk bisa join slido.com. Teman-teman buka slido.com. Sekali lagi teman-teman buka slido.com. Tulis gitu ya di Google-nya, di Chrome-nya slido.com dan masukin kode berikut. Oke, teman-teman yang udah uh, di sini, udah hadir di sini, boleh teman-teman sekalian untuk buka slido.com, tulis slido.com atau teman-teman scan QR code yang ada di sini. Bisa ya teman-teman ya, untuk buka QR code yang ada di sini gitu. Di scan, kita sama-sama kenalan. Penasaran banget teman-teman yang hadir di sini pada malam hari ini latar belakangnya apa, asal mana dan seterusnya. Boleh ya teman-teman ya. Udah pada join ya? Oke, kita lihat dulu nih. Oke, oke, teman-teman, udah pada dibuka slide depannya? Boleh teman-teman yang hadir di sini, boleh tulisin asalnya dari mana nih? Yang hadir di sini boleh bantu tulisin kira-kira asalnya dari mana? Boleh ya teman-teman ya? Oke, di sini menarik banget nih. Udah ada yang dari Jakarta, Bogor, Semarang, Banjarmasin, Yogyakarta, Gunung Kidul. Gunung Kidul tuh di mana sih? Jogja juga ya kalau nggak salah ya? Oke. Yang lain boleh juga ikut serta buka slido.com atau masukin kode ini, teman-teman sekalian, masukin kode ini. Silakan teman-teman buka slido.com dan masukin kode ini atau bisa untuk scan QR code yang ada di sini, teman-teman. Dan kita sama-sama kenalan dulu kira-kira kota yang paling kepo soal AI itu di mana sih kalau di Indonesia gitu ya. Waduh, dibantai habis sama Yogyakarta nih. Boleh. Dan teman-teman yang lain jangan mau kalah ya. Sama orang Jogja jangan mau kalah. Tolong, saya warga Jakarta merasa di nomor dua kan. Ayo teman-teman yang dari Jakarta, bantu naikkan Jakarta gitu ya. Ayo ikut tulis juga teman-teman yang lain boleh juga untuk ikut eh, kasih tahu dari mana asalnya. Jangan mau kalah sama Jogja. Jangan mau kalah sama Jogja, teman-teman. Jangan mau kalah sama Jogja. Oke, di sini ada yang dari Malang, Banjarmasin, Solo, Cianjur, Tangerang, Lampung, Palembang, Pasuruan. Waduh, keren. Tapi menarik ya teman-teman ya. Kemarin kalau ngomongin tentang AI gitu ya, kan erat banget kaitannya sama startup-startup gitu ya.
Dan kalau ngomongin tentang startup, katanya gitu ya, kota yang digadang-gadang menjadi the next Silicon Valley-nya Indonesia itu adalah Depok gitu. Karena Depok dekat dengan UI gitu, dekat dengan kampus-kampus besar yang di sana bisa mensuplai tenaga-tenaga kerja gitu. Tapi ternyata di sini nggak ada orang Depok nih. Gimana nih? Mungkin next Silicon Valley itu Jogja mungkin ya, teman-teman ya. Oke, Jogja nih. Tapi curang juga sih Jogja satu provinsi gitu kan. Yang lain mungkin kota nih levelnya. Oke, dari Wuhan. Waduh. Oke, jangan buat kita libur 2 tahun. Oke, dari Serang, ada Lampung, Cianjur, Bogor ya. Ada lagi? Oke, oke. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut kenal-kenalan dari Cianjur, dari Solo, Palembang, dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih banget udah ngasih tahu lokasi teman-teman. Ini berharga banget buat kita ngasih tahu gitu ya ke dunia gitu terhadap ternyata Jogja adalah orang yang paling pro sama UMKM dan AI gitu ya di antara yang lain. Oke, teman-teman lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau tadi kita ngomongin tentang latar belakang tempat, maka pertanyaan kedua adalah teman-teman yang hadir di sini boleh dong disebutin kira-kira latar belakang pendidikannya apa nih? Latar belakang jurusannya apa? Apakah banyak yang dari computer science gitu? Atau ada yang ngambil yang lain gitu? Boleh untuk kita sharing kira-kira teman-teman asalnya dari mana? Dan ini menjadi menarik teman-teman kalau ngomongin tentang event kemarin gitu AI Talks kemarin dan mungkin AI Talks yang lain yang akan datang itu rata-rata tuh pada pivot career itu jauh banget gitu. Bahkan kemarin ada yang dari sastra pendidikan bahasa Jawa gitu. Keren banget itu ya. Pendidikan bahasa Jawa ikut belajar tentang AI gitu. Pendidikan bahasa Indonesia gitu. Penasaran juga nih pada malam hari ini teman-teman yang hadir di sini dari mana sih? Oke, filsafat nih. Wah, biasanya pertanyaan-pertanyaan filsafat bakal mendalam gitu ya. Apakah nanti pertanyaan yang ditanyakan juga akan mendalam? Yuk, kita sama-sama simak nanti pertanyaannya nih. Oke, ada yang dari teknik industri sama informatika yang paling banyak nih ya teman-teman ya. Ada yang informatics engineering, ada yang sastra Inggris, pendidikan matematika, usaha perjalanan wisata. Wah, untung bukan usaha perjalanan waktu dia. Ada matematika, environmental engineering gitu, ilmu komunikasi, statistik gitu ya. Oke, dimanapun teman-teman berada gitu ya, dengan background yang teman-teman punya dari teknik industri, informatika, hukum gitu ya, di sini ada hukum, sastra Inggris, apapun itu, semoga meskipun nanti mungkin ada bahasa-bahasa yang eh, asing ya, kalau misalkan kita ngomongin hukum, terus mungkin ada bahasa-bahasa yang asing gitu. Dalam artian kita mungkin eh, kurang paham sama makna dari bahasa-bahasa teknis gimana, tapi semoga teman-teman basicnya udah punya terkait dengan AI sehingga mungkin nanti bisa ngikutin ya terkait dengan poin-poin yang nanti insya Allah akan disampaikan sama Mas Zaki ini. Oke, makasih teman-teman untuk pertanyaan kedua. Teknik industri dan teknik informatika merajai jurusan. Dan terakhir teman-teman, pertanyaan terakhirnya. The king of the king-nya adalah, penasaran banget, kira-kira apa nih pandangan teman-teman semua tentang perkembangan teknologi AI? Karena kalau ngomongin tentang AI banyak juga gitu ya orang-orang yang skeptis gitu. Ada juga orang-orang yang memang pede dengan masa depan yang akan diciptakan sama AI. Nah, kita kepo banget nih. Kira-kira menurut teman-teman sekalian yang hadir di sini, kira-kira kedepannya AI itu bakal kayak gimana sih? Atau gimana sih perkembangan teknologi AI gitu menurut teman-teman sekalian? Aduh, mata saya kotor. Waifuku jadi nyata. Apa ini? Apa ini? Tolong jelaskan. Aduh, astagfirullahaladzim. Mantap nih. Informasinya penting sekali nih. AI itu sangat mengerikan, tapi bisa membantu. Benar-benar banget ya kalau mau dengerin tentang banyak influencer-influencer ngomongin soal AI gitu. Kesannya AI itu mengerikan sekali gitu ya. Apakah ini bisa menjadi sebuah apa ya bahasanya ya lesatan kemajuan buat kita? Apakah justru malah ini jadi pemicu untuk kemunduran gitu? Bagaimanakah ini? Tapi bisa membantu betul banget. Mind blowing, iya bener banget kita kita kaget banget sama AI yang bisa untuk apa ya bahasanya ya. Kita mengenal AI sebagai artificial intelligence, tapi dia bisa berimajinasi gitu. Artificial imagination ini unik banget nih. Maka ini bener banget mind blowing gitu.
sangat melesat, tidak habis pikir gitu. Biasanya habis ngomong tidak habis pikir ada lagi gitu yang nulis di luar Nurul gitu. Oke, akan meng-AI pada waktunya. Iya, betul banget ya. Banyak banget industri-industri yang berkaitan sama AI dalam waktu dekat ini gitu. Tiba-tiba banyak gitu melesat gitu, banyak banget industri soal AI. Sangat cepat tetapi merasa sulit mempelajari engineering-nya karena matematikanya susah. Iya, betul banget ya. Karena AI itu di level advance yang memang eh, apa ya, satu satu step further nih di atas mungkin data engineering gitu ya. Ada satu part yang data science dan seterusnya yang mungkin matematikanya susah dan seterusnya nih. Oke, ada yang bilang wow banget gitu. 50-50 karena khawatir dengan sisi negatifnya. Serem, menarik, semakin mature namun perlu menggunakan secara humanis. Betul banget. Makanya UNESCO ngeluarin beberapa guidance ya berkaitan sama AI ini nih. Berita yang baik bagi yang bisa beradaptasi, berita buruk bagi mereka yang tidak mampu mengikuti perkembangan. Iya, betul banget ya. Semuanya kayak gini nih. Aduh, nggak tahu nih gimana AI ini ke depannya. Real, sangat membantu banget. Ujian esai 5 menit selesai. Oke. Aduh, Pak Ustadz, lihat Pak Ustadz. Parah banget nih. Aduh. Membantu manusia menghemat energi dan waktu gitu. Waduh. Aduh, ada lagi. Waifuku jadi sangat ya bantu tugas. Aduh, mohon untuk bertobat teman-teman yang menulis seperti ini. Saya sarankan untuk jadi tolong banget untuk dijaga teman-teman eh, imajinasinya karena bahaya juga ya teman-teman ya kalau waifu-nya jadi nyata gitu. Oke, chat chat GPT apa chat GB tadi gabut gitu ya. Membuatku terbang bebas dan melampaui dosenku. Iya benar banget. Eh benar 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 benar. Oke, makasih banget teman-teman yang udah eh, sharing soal AI dan bagaimana perkembangan teknologinya. Makasih banget dengan berbagai macam perspektif ini. eh, Sama-sama. Bisa-bisa aja dulu sama-sama pas orang ngomong makasih coba. Aduh, ya makasih banget teman-teman yang udah hadir di sini. Kita udah sama-sama dapetin poin yang memang teman-teman imajinasikan berkaitan sama apa yang kita omongin soal AI gitu ya. Maka teman-teman sekalian, apa ya bahasanya ya? Setelah tadi kita udah cukup banyak berimajinasi gitu, meminta pandangan teman-teman sekalian tentang AI, mungkin yang menjadi harapan saya pribadi, teman-teman, untuk teman-teman yang hadir di sini dalam mengikuti kegiatan ini dan seterusnya, semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan banyak hal yang memang bermanfaat dari seminar kali ini. Jadi semoga teman-teman bisa untuk menyimak materinya baik-baik dan apa yang teman-teman eh, mungkin rasakan itu ya, imajinasikan, harapkan dan seterusnya bisa sama-sama kita simak lewat kegiatan kali ini. Izin teman-teman sekalian untuk membacakan rundown dari kegiatan. Tadi kita ada pembukaan. Selanjutnya nanti ada sesi materi dan kita nanti diskusi Q&A tentang apa yang menjadi materi hari ini. Namun teman-teman untuk Q&A-nya, teman-teman karena mungkin selama kegiatan ini nanti teman-teman Mas Zaki udah nyampein gitu ya panjang, terus teman-teman udah ada ide gitu. Nah, teman-teman bisa untuk write it down, teman-teman bisa tulisin semua eh, apa yang menjadi pertanyaan teman-teman di Slido tadi. Silakan teman-teman ambil yang Q&A, silakan teman-teman ambil yang Q&A untuk menulis apa yang memang menjadi poin yang ingin ditanyakan sama teman-teman sekalian. Sekali lagi, teman-teman bisa tuliskan di Slido tadi di yang live Q&A-nya untuk menuliskan kira-kira apa nih yang memang teman-teman ingin untuk kita sama-sama dapetin jawabannya dari pemateri gitu ya. Oke, teman-teman dan terakhir nanti ada AI Career Bootcamp yang nanti insya Allah akan coba kami jelaskan. Oke, baik teman-teman, kita masuk dan melesat ke sesi materi. Insya Allah pemateri kita adalah seorang data scientist dari Evermost. Mungkin nanti Mas Zaki bisa nggak jelasin juga nih, kira-kira Evermost itu apa sih dan dia bergerak di bidang apa dan bagaimana bisa ini kita AI ini bisa untuk membantu kemajuan UMKM ini gitu ya. Insya Allah hari ini kita udah kehadiran pembicara kita, Mas Zaki, dengan sesi materi kita hari ini
yakni adalah AI for Social Commerce. Bagaimana AI bisa membantu UMKM. Untuk itu teman-teman mohon izin, mau sapa dulu di sini ada Mas Zaki. Halo, assalamualaikum Mas Zaki. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Mas Wildan. Sehat, Mas Zaki Mas? gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Mas Zaki sendiri gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan semoga teman-teman di sini sehat semua ya dan optimal dalam menyerap Amin. apapun yang saya sampaikan nanti. Siap, ya Mas. Mas Zaki lagi sibuk apa nih Mas sebelumnya Mas? Lagi sibuk apa ya? Nggak ada sih. Asik, Kerja-kerja aja biasa kerja harian aja. Kebetulan lagi banyak jadwal kosong. asik, siap, siap. Emang suka merendah tuh orang-orang hebat. Kok bisa? Ini emang gabut beneran. Oke, oke. Mas Zaki boleh di spill dulu gak? Kira-kira mungkin materi hari ini bakal ngebahas tentang apa aja sih Mas? Mungkin buat teman-teman yang hadir di sini biar bisa preparing gitu. Oh, tentang ini. Gitu. Oke, ya. Jadi kalau hari ini sih sesuai temanya ya AI for Social Commerce. Em, Kira-kira sih biasanya term social commerce itu masih banyak yang nggak tahu ya atau baru dengar. Mungkin saya akan spill sedikit mengenai itu. Eh, Terus juga karena nanti akan saya sampaikan beberapa use case dan yang mungkin beberapa pernah saya kerjakan juga. Jadi saya akan spill mengenai tempat kerja saya sekarang gitu ya mengenai Evermost. Jadi biar konteksnya dapat dan mungkin nanti use case AI apa yang bisa membantu UMKM itu sih di social commerce dan kedepannya seperti apa karena itu tadi ya teman-teman udah banyak banyak ide juga ya maksudnya pandangan mengenai perkembangan AI gitu kan waifu menjadi nyata ya kita kita tunggu saja ya teman-teman agak ini juga ya agak fresh juga ya Mas Wildan tadi bacanya Aduh, ya kacau. kurang lebih itu sih. Siap, siap, Mas. Oke, insya Allah kita udah agak sabar. Begitu juga teman-teman yang lain nih, kita udah agak sabar semuanya untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan sama Mas Zaki. Untuk itu teman-teman, siapkan apa yang perlu disiapkan untuk mencatat materi dari Mas Zaki. Sama-sama kita simak pemaparan materi dari Mas Zaki, Ahmad Zaki Sihan, selaku Data Scientist dari Evermos. Kepada Mas Zaki, dipersilahkan. Siap, thank you pembukaannya Mas Wildan. Mas Wildan nih bersemangat setiap hari nih. Kayaknya nggak pernah lemes, luar biasa. Oke, saya izin share screen teman-teman semua. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam minggu, teman-teman semua. Sekali lagi saya menambah apresiasi ya tadi Mas Wildan udah mengapresiasi teman-teman semua nih malam minggu. Saya yakin sih sejumlah-jumlahnya teman-teman eh, nggak ada yang malam minggunya gabut gitu ya. Pasti ada kegiatan entah sama teman, entah maraton anime dan sebagainya gitu ya. Tapi teman-teman merelakan waktu di event kali ini ya. Saya gabut. Oke, berarti saya ada salah prediksi ya. Ada satu yang beneran gabut ternyata Mas Krisna. Oke, tapi ya alhamdulillah lah semoga ini menjadi manfaat ya. Semoga ini menjadi manfaat buat teman-teman semua. Dan untuk mungkin untuk yang teman-teman baru mengenal mengenai AI itu apa, mungkin saya ingatkan lagi ya tadi menambahkan Mas Wildan juga boleh banget di Q&A ya. Nanti kita akan tanya-tanya gitu ya. Karena memang saya bikin materinya berasumsi bahwa teman-teman at least pernah mendengar AI dan tahu secara umum ya AI itu apa gitu sih. Ya, thank you semua teman-teman. Eh, di sini saya izin untuk sharing ya, sharing mengenai apa yang eh, saya ketahui lah. Gitu. Nah, kebetulan temanya AI for Social Commerce. Seperti yang saya spill tadi ya, kita akan bicara mengenai social commerce dulu sedikit. Namun sebelumnya izinkan saya perkenalan diri lagi ya. Nama saya Ahmad Zaki Sihan, as a data scientist ya. Jadi memang dari lulus sudah as a data scientist, walaupun job desk-nya bermacam-macam ya. Mungkin kadang menjadi data analis, kadang menjadi apa namanya ML juga ya machine learning.
dan lain-lain, tapi semua masih dalam bidang data ya, masih bidang data. Dan eh, yuk kita connect lah, kita connect di LinkedIn bagi teman-teman yang udah ada LinkedIn ya, kita connect teman-teman bisa tanya-tanya, bisa kita bisa sharing-sharing gitu ya, saling sharing gitu mengenai apa-apa aja yang teman-teman passionate gitu. Silakan connect aja gitu. Kalau kalau pengalaman saya sih mungkin bisa dicek di LinkedIn ya teman-teman. Em, ya belum terlalu banyak sih, belum terlalu banyak. Cuman eh, apa namanya, kita tetap belajar lah, tetap belajar dan saling sharing knowledge gitu. Oke, kita masuk ke bahasan pertama mengenai social commerce. Sudah saya follow, wah mantap cepat nih Mas Krisna. Wah ada Mas Diki nih. Oke, halo Mas Diki, selamat malam. Oke, social commerce ya. Nah, ya mungkin saya tanya-tanya dulu sekilas ya ke teman-teman biar agak interaktif gitulah ya sesi kita malam ini. Jadi di sini saya coba bandingkan ada dua GIF ini ya, ada dua GIF. Mungkin teman-teman familiar dengan dua-duanya, tapi dua GIF ini sebenarnya cukup menggambarkan ya apa social commerce dan apa yang membedakan dengan e-commerce yang mungkin teman-teman lebih familiar ya. Mungkin teman-teman lebih familiar gitu. Nah, mungkin saya coba tunjuk aja ya. Coba tunjuk. Nah, biasanya yang instingnya main nih buat commerce-commercean kayak gini yang cewek nih. Coba saya Mm, 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 mm. Mbak Mbak Yurika deh. Mbak Yurika, halo standby nggak nih? Halo, halo, Mbak Yurika. Wah, tiba-tiba menghilang nih. Oke, kita pindah ke Mbak Marcella deh, Mbak Marcella Juliana. Ada nggak ya? Oke, kayaknya lagi pada malu-malu nih yang cewek-cewek nih. Atau yang cewek ada yang mau ini? Ada yang mau volunteer? Mungkin angkat tangan. Oh, tuh tuh Mbak Febriana yang lagi on mic nih, Mbak Febriana. Halo, halo. Wah, ini kayaknya nggak sadar juga nih Mbak Febriana kalau sedang on mic. Oke, kita oper deh ke yang cowok-cowok. Mas Krisna boleh deh, yang tadi lagi gabut nih. Gimana Mas Krisna? Halo. Halo, gimana Mas? Nah, Mas Krisna, kalau dari GIF ini deh, dari dua GIF ini, kira-kira eh, ketangkep nggak ya perbedaannya social commerce dengan e-commerce gitu? Atau ada pandangan tersendiri gitu Kalau dari kalau Mas? e-commerce tuh kayaknya lewat aplikasi gitu, kalau social commerce tuh kayak lewat Instagram gitu ya. Oke, apakah hanya Instagram kalau social commerce? Ya, berarti sosial media gitu. Oh, Kayak oke oke. TikTok dan kawan-kawan gitu kali ya, TikTok Shop gitu ya. Sip, nice nice nice. Oke, thank you Mas Krisna. Berarti ini gift-nya cukup menggambarkan ya, dan benar banget pendapatnya Mas Krisna tadi. Sebenarnya intinya perbedaan antara social commerce dengan e-commerce itu ya, mungkin bisa saya bilang ini, em, jadi menurut pandangan saya juga ya, social commerce itu salah satu bentuk e-commerce ya, salah satu bentuk e-commerce gitu. Cuman kalau e-commerce itu kan kita kita jual beli gitu ya, secara ya atau secara online gitu. Sedangkan kalau social commerce ini yang lebih spesifik, bentuk spesifiknya. Dan benar kata Mas Krisna tadi, itu sebuah e-commerce yang dia itu berkutat ya, berkutat di sosial media gitu. Entah dalam dalam promosinya atau lebih spesifiknya sih bisa langsung bertransaksi di sana gitu ya. Gitu. Itu kira-kira gambaran social commerce. Nah, kalau teman-teman masih bingung, bisa tanya asisten kita semua ya, ChatGPT gitu. Em,
Ya ini saya yang sedang ini ya, sedang tidak ada waktu untuk cari artikel, baca panjang-panjang social commerce itu apa gitu ya. Kita tanya aja ke ChatGPT gitu ya. Nah, social commerce itu apa sih in one sentence atau di dalam satu kalimat gitu. Coba digambarkan gitu. Dan di sini kata ChatGPT ya, social commerce itu integrasi antara sosial media dan online shopping ya. Atau commerce itu tadi ya, yang dia allowing user atau penggunanya itu untuk dari proses discovery ya, discovery produknya, terus membeli dan juga share produknya ya, share produk di jejaring sosial media ini gitu. Dan platforms ya, platforms maksudnya adalah banyak platform gitu. Kita bisa menemukan em, menemukan barangnya di IG ya, mungkin mungkin bisa melihat dari influencer yang kita follow gitu ya, selebgram favorit kita gitu kan. Ih, sepatunya keren banget tuh, sepatu apa ya gitu. Terus kita search atau biasanya selebgramnya udah klik link below ya gitu atau klik link in bio kayak gitu kan. Terus kita bisa langsung masuk ke IG Shop atau mungkin ke platform lain ya untuk bertransaksi. Kira-kira kayak gitu. Jadi gambarannya simpelnya adalah kita bisa discover ya suatu produk dan membelinya itu di platform-platform di sosial media gitu. Itu social commerce kurang lebih. Nah, sedikit survei ya, sedikit survei by Populix, teman-teman kalau mau cari survei ini cari aja itu ya, survei social commerce landscape ya, landscape in Indonesia by Populix gitu ya. Jadi em, cukup banyak ya, cukup banyak pengguna yang dia itu sudah pernah nyoba untuk berbelanja di sosial media. Ini 86% ya. 14% ini belum pernah nyoba berbelanja di sosial media, tapi nggak tahu juga ya apakah mereka yang 14% ini sudah aware atau belum gitu. Kalau kalau asumsi saya sih sudah aware ya. Sekarang kan siapa yang nggak tahu Instagram Shop, TikTok Shop, Facebook gitu ya. Atau mungkin berbelanja di WhatsApp kan juga ada ya. Di WhatsApp katalog gitu ya, kita bisa bikin katalog dan lain-lain gitu. Banyak ya. Dan ini sekarang ya, ini survei September 2022. Jadi ya belum terlampau jauh lah ya. Eh, dan ini yang merajai adalah TikTok Shop gitu. Pada saat itu ya dan sekarang pun gitu ya. Kalau lihat data-data gitu, TikTok Shop ini memang lagi rame-ramenya gitu. Jadi eh gambarannya ya, kenapa kok kita nggak e-commerce aja gitu ya, e-commerce konvensional aja gitu, yang kita upload produk kita gitu kan. Nah, terus ya udah kita tungguin aja atau kita tawarin-tawarin ke teman-teman kita, nanti beli produk di ini ya, di Shopee atau di Tokopedia saya, di sini 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 nama tokonya kayak gitu. Padahal ada suatu apa ya ibaratnya suatu behavior ya dari mangsa pasar kita, orang yang akan beli atau bahkan kita sendiri ya, ini behavior kita sendiri, makanya ada term social commerce gitu ya. Karena kita sangat intens ya, sangat intens scroll-scroll, doom scrolling ya, doom scrolling di sosial media gitu. Dan terkadang itu juga bisa menjadi referensi kita dalam dalam membeli hal-hal yang kita pakai itu sehari-hari gitu. Jadi kalau kalau kita punya toko online atau produk yang ini dijual, itu bisa jadi suatu em, hal yang sangat beneficial ya untuk kita ya. Kita bisa endorse lah. Ada seleb seleb TikTok nih yang udah FYP terus gitu kan. Kita endorse lah gitu. Terus mereka pakai produk ya gitu ya. Jangan jangan disuruh goyang-goyang ya, jangan disuruh goyang-goyang pargoy gitu ya. Nanti nggak berkah gitu kan jualannya. Tapi kita endorse, kita suruh review produk kita, terus kita suruh pakai misalnya, kita suruh pakai, mereka ya bikin-bikin aja video kayak eh, hal sehari-hari mereka itu pasti semakin banyak exposure yang diterima oleh produk kita atau brand kita gitu ya. Anggaplah saya punya UMKM sepatu gitu ya. Terus oh ini suka jalan-jalan nih seleb TikToknya, saya endorse aja gitu nanti apa sambil spill-spill sedikit-sedikit lah tentang sepatu saya gitu kan. Ya itu langsung bisa kan yang minat sama sepatu aku langsung mencet link ya gitu kan langsung nyambung ke link dan bisa langsung ke TikTok Shop
dan itu bisa multiple juga ya. Kita bisa membuka beberapa shop-shop ini di beberapa sosial media brand kita, dan itu akan meraup exposure yang sangat sangat banyak gitu ya. Gitu. Dan ya akhirnya kembali lagi ya cari cuan ya, cari cuan pada akhirnya em, menggunakan benefit dari adanya term social commerce ini atau tren ini ya. Gitu. Nah, tapi di social commerce ini teman-teman, kita nggak cuma sesimpel kita upload produk kita di sosial media atau mengiklankannya gitu kan, lalu orang bisa bertransaksi di sana. Sebenarnya cukup kompleks ya, cukup kompleks dan banyak yang bisa dilakukan seorang apa ya, pemilik UMKM atau brand atau bahkan reseller gitu ya, untuk menunjang penjualan gitu. Eh, Landscape-nya adalah beberapa ini ya. Ini beberapa aplikasi ya, atau social commerce platform ya, platform yang mendukung kegiatan social commerce ini. Itu ada banyak sebenarnya di Indonesia. Dan mungkin tiga yang kalau di September tahun lalu yang paling banyak itu adalah Evermost, Kita Beli, dan Dus-Dusan gitu ya. Dan to be honest, saya juga nggak terlalu tahu banyak ya tentang satu-satu aplikasi ini gitu. Yang saya tahu ya Evermost ya karena saya kerja di sana gitu. Dan em, yang saya tahu juga ya kalau kalau saya ngisi survei ini ya, saya aware juga karena ya sampai ke tetangga saya ada yang pakai gitu loh. Berarti itu kan oh cukup ini ya, cukup ramai, cukup menyebar gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin kita kita coba gali ya, apa sih yang disupport social commerce platform ini dari kegiatan jual beli di ranah atau di bidang social commerce ini. Tuh. Nah, eh, karena saya nggak bisa mewakili semua platform ya, saya coba untuk mewakili dari platform tempat saya bekerja aja, yaitu Evermost gitu ya. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang tahu Evermost sebelumnya atau mungkin baru tahu ya. Ini yang kemarin cukup viral ya, karena logonya mirip sama Threads ya, tinggal kayak dibalik aja gitu ya. Eh, jadi apakah Evermost ini antek Meta gitu ya, antek Meta, atau apakah Meta itu milik Evermost? Nah ini bercanda aja sih, ini bercanda aja gitu ya. Tapi Evermost itu sebuah platform yang juga merupakan sebuah ekosistem ya. Key terms-nya adalah Evermost ini ya, yang mensupport adalah sebuah ekosistemnya. Jadi bukan cuma satu service atau satu layanan aja, dia ada ekosistem yang menjembatani ya brand lokal dan reseller. Gitu. Brand lokal itu ya kayak toko-toko ya, merek-merek baju ya, lokal, UMKM gitu ya. Dan reseller, orang-orang yang akan nantinya menjualkan produk-produk tersebut gitu. Dan menjual produk-produk terbaik asli Indonesia. Jadi skop skop produk-produk yang apa ya? Yang digadang oleh Evermost atau yang ada di platformnya gitu ya. Teman-teman bisa coba aja install gitu ya. Teman-teman akan menemukan atau di webnya ya akan menemukan beberapa produk ya. Banyak lah, banyak produk yang bisa teman-teman eh, beli atau jual kembali gitu. Dan ini skopnya adalah di sebenarnya brand halal ya, karena Evermost itu ya sebenarnya everyday needs for every Muslim gitu. Jadi memang halalnya juga yang digadang. Nah, Evermost sendiri ekosistemnya itu kalau sekarang ada dua ya, Evermost dan Everpro. Kalau Evermost itu tadi gambarannya adalah em, misal nih teman-teman ya, teman-teman pingin nih jadi reseller gitu kan. Pengen jadi reseller tapi nggak punya produk untuk dijual gitu kan, nggak, kalau bikin brand sendiri ribet harus mulai dari nol gitu kan. Tapi pengen pengen coba jualan lah, pengen coba jualan tapi produk orang gitu gimana ya, ya tinggal ke Evermost aja. Jadi kalau teman-teman install Evermost itu ada produk-produk ya, produk-produk dari UMKM kita ya di Indo ya. Itu teman-teman sudah langsung ada skemanya kayak kalau ngejual produk A misalnya, misal kopi lah, kopi atau minuman gitu ya. Eh, Kopi ini kalau teman-teman
harga konsumennya itu misal 20.000. Tapi kalau teman-teman nge-resell ya, nge-resell secara reseller itu jadi 15.000. Nah, teman-teman satu cup of coffee ini dapatnya 5.000 gitu, dapat keuntungan 5.000. Nah, Evermost kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman yang mendaftar ke Evermost itu teman-teman bukan kayak mendaftar ke Tokopedia atau Shopee ya. Kalau ke Tokopedia atau Shopee itu kan teman-teman sebagai end user atau end konsumennya gitu ya. Nah, Evermost ini ketika teman-teman mendaftar, eh, teman-teman itu sebagai reseller. Jadi barangnya bisa dijual lagi gitu. Dan dan teman-teman bisa kayak apa ya? Nyetok gitu ya, bisa nyetok di rumah, bisa kulaan gitu lah ya. Ini kan banyak banyak orang Jogja ya, pasti tahu lah bahasa Jawa dikit-dikit gitu ya. Eh, yang kulaan itu bisa gitu ya. Jadi yang ngirimin nanti brandnya langsung ngirim ke pelanggannya teman-teman gitu. Nah itu sekilas untuk Evermost dan Everpro ini eh, layanannya itu banyak hal-hal yang akan mensupport user-user Evermost atau reseller pada umumnya ya, walaupun walaupun bukan usernya Evermost gitu. Jadi pebisnis online lah, atau mungkin terms yang nanti akan saya ulang-ulang berkali-kali itu e-commerce. Nah ini terms yang lagi booming juga ya, e-commerce atau internet marketers ya. Tugasnya adalah mengiklankan ya, mengiklankan suatu barang gitu ya. Ya jadi seperti reseller gitu sih. Gitu. Dan banyak yang bisa dilakukan untuk mensupport pebisnis online ini ya atau e-commerce ini. Contohnya dari segi logistik ya, pengiriman, memilih kurir yang paling baik gitu ya. Lalu juga mengiklankan produk gitu ya. Membuat materi iklan, membuat web page itu ada di Everpro gitu. Jadi ibaratnya teman-teman nih, saya nggak ngerti apa-apa, saya nggak punya apa-apa, pengen jadi reseller barangnya bisa cari di Evermost, kirim-kirimnya bisa melalui Everpro atau mengiklankan lagi barangnya bisa melalui Everpro. Nah, itulah ekosistem yang ada gitu ya di Evermost. Nah, kalau saya gambarkan ya, ini kalau terlalu cepat bilang aja ya teman-teman ya, atau ada yang mau ditanyakan itu monggo monggo. Nah, eh, kita akan ini gambaran ekosistemnya ya, gambaran ekosistemnya siapa aja yang terlibat dan siapa aja yang merasakan benefit dari adanya Evermost ini. Atau mungkin saya bilang di sini adalah social commerce pada umumnya gitu. Siapa sih yang akan berbenefit ya, yang memiliki benefit dalam adanya social commerce ini? Yang pertama adalah pemilik produknya itu sendiri ya yang dijual ya, brand atau UMKM. Mereka akan benefit karena wah ini semakin banyak yang ngejualin barang saya gitu. Jadi saya udah banyak nggak terlalu banyak untuk effort memasarkan gitu ya, gitu. Karena adanya si reseller dan e-commerce ini, reseller atau internet marketers ini, mereka yang akan mengkurasi atau memilih-milih produk yang ada di sebuah brand atau UMKM ini untuk dijual lagi, untuk diiklankan lagi gitu. Dan mungkin nanti pengiklannya pemasangan iklannya ya mungkin akan melibatkan influencer gitu ya agar agar lebih ini lagi ya lebih mantep lagi ya exposure-nya terus apa namanya convertnya atau menjadi barang kita menjadi dibeli gitu ya itu ada influencer juga. Dan pada akhirnya ya akan jatuh ke tangan buyer ya, ke tangan kita gitu ya sebagai pembeli. Kita akan juga mendapatkan benefit karena mendapat exposure barang-barang yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan preferensi kita scrolling-scrolling di sosial media. Ya, misal misal teman-teman suka scrolling anime gitu keluar rekomendasi bantal waifu gitu ya. Nah, itu bisa dibeli kan sesuai ini teman-teman ya, selera teman-teman gitu ya. Gitu. Nah, dan tentunya pihak logistik gitu ya. Karena ya gimana barang bisa nyampe ya ke pembeli kalau nggak ada pihak logistik ini gitu. Jadi ini orang-orang yang akan merasakan manfaatnya. Dan kita akan get back ya ke jejaring-jejaring ini ya. Nanti ketika kita bicara mengenai AI, AI yang bisa diimplementasikan apa, nanti yang berdampak ke siapa, nanti kita akan banyak kembali ke sini. Gitu, kurang lebih. Nah, dan apa sih yang menjadi impact gitu ya dari sebuah social commerce ya? Mungkin saya bisa gambarkan di sini adalah dari Evermost ya.
gitu. Tapi saya yakin social commerce yang lain juga memiliki impact yang besar ya, terutama bagi reseller ya, orang-orang yang passion untuk memasarkan produk, menjualkan produk gitu ya, atau bahkan dari UMKM sendiri gitu kan. Hmm, Alhamdulillahnya pemerintah kita itu sangat mensupport ya untuk UMKM, UKM gitu ya. Dan ditambah dengan adanya platform-platform social commerce ini, teman-teman mungkin yang akan membangun sebuah UMKM, sebuah produk, sebuah brand itu akan sangat merasa diuntungkan gitu ya. Ya ini beberapa ya, misal kayak reseller ya, ketika kita menjadi sebuah reseller, seorang reseller Evermost gitu ya, itu menerima penghasilan tambahan, terus rata-rata tambahan penghasilannya itu sekitar 190.000, 950.000 atau 1 juta per bulan gitu kan. Ada kita memberdayakan perempuan juga gitu ya. UMKM juga ya, UMKM yang kita libatkan tuh udah ratusan juga. Dan selain selain kita menyediakan ekosistemnya, kita juga mensupport mereka atau memberikan training kepada mereka. Jadi gimana sih caranya menjadi reseller sukses gitu ya? Itu juga ada di Evermost gitu ya. Dan kurang lebih inilah ya, reseller UKM, para wanita-wanita yang mungkin ibu rumah tangga dan orang-orang apa di menengah ke bawah yang ingin memiliki usaha sendiri itulah orang-orang yang kita sentuh gitu di social commerce gitu. Selain juga konsumennya ya yang membeli gitu ya. Oke, nah itu kira-kira gambarannya social commerce seperti itu, teman-teman. Nah, em, kita sekarang coba masuk di AI-nya ya, di bidang AI-nya di social commerce ini apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, ini saya nanti akan tampilkan 3 ya. Sudah 3 dari banyak ya yang bisa kita lakukan gitu ya. Eh, Produk-produk atau solusi-solusi AI based yang bisa kita implementasikan di ekosistem social commerce. Yang pertama, tidak lain tidak bukan product recommendation. Nah, teman-teman mungkin yang sudah familiar dengan AI ya, eh, pasti udah sering baca-baca mengenai product recommendation ini, gitu. Dan ini salah satu use case memang yang sangat relevan ya di dunia commerce ya, terutama e-commerce gitu ya. Dan social commerce itu kan termasuk e-commerce juga ya. Jadi ya gimana gimana mau mau stakeholdernya itu end buyer and customer seperti kita atau reseller yang cari barang gitu ya. Gimana gimana itu butuh personalisasi rekomendasi produk yang ingin kita beli atau yang ingin kita jual lagi. Kurang lebih seperti itu. Makanya product recommendation ini salah satu use case yang memang paling sering untuk diimplementasikan di bidang social commerce atau e-commerce pada umumnya ya gitu. Dan ini salah satu yang mature juga maksudnya adalah sudah terlalu banyak lah implementasi product recommendation ini di dunia commerce ya. Jadi teman-teman kalau kalau misal nanti apa namanya atau nanti akan bekerja di bidang data sebagai data scientist atau AI engineer, atau mungkin nanti akan bekerja di bidang sana ya, teman-teman cari papernya product recommendation ini akan udah sangat banyak sekali ya dengan berbagai metodenya ya dari yang simple sampai yang advance gitu ya, itu banyak sekali. Tapi cara kerjanya secara sekilas adalah kita kita membangun sebuah recommendation engine gitu ya. Dan recommendation engine ini bisa AI based, bisa non AI juga gitu. Nah, cuman cuman yang banyak implementasi memang AI based ya. Tapi AI based itu mungkin teman-teman kalau udah masuk industri itu nggak selalu works atau nggak selalu cocok gitu ya. Nah, itu nanti banyak pendekatan-pendekatan lain, tapi simpelnya adalah seorang pengguna ya dalam e-commerce atau di Evermost ini sorry di dalam social commerce atau di Evermost ini mungkin pembelinya adalah reseller ya yang akan menjual barangnya lagi gitu ya. Mereka akan membeli barang. Mungkin saya ingin jual barang-barang cowok gitu ya. Ada topi, ada sepatu, ada kaos gitu ya. Nah, terus data kita ya ketika sudah membeli akan masuk ke recommendation engine gitu. Itu akan dilatih AI-nya ya, akan dilatih dengan data-data historis transaksi pembeli ya. Dan
akan di apa namanya akan keluar ya rekomendasi similar produknya gitu. Jadi similar produknya, terus juga mungkin ada metode-metode lain, juga mengkonsiderasikan apa namanya pembeli-pembeli lain ya, reseller lain tuh kalau resellernya itu beli sepatu terus sukanya beli apa lagi gitu kan. Misal pasangannya sepatu berarti kaos kaki. Nah, itu bisa direkomendasikan lagi ke reseller ketika dia buka lagi aplikasinya gitu. Nah, dampaknya apa gitu ya? Ketika kita bicara mengenai implementasi AI, teman-teman harus fokus ke dampaknya karena terlalu banyak ya, terlalu banyak implementasi AI dengan bahasa-bahasa yang canggih, implementasi teks-teksnya yang canggih-canggih, tapi dampaknya nggak kelihatan gitu atau immeasurable, tidak bisa di measure gitu ya. Nah, eh, kalau dalam case product recommendation ini, kita bisa menyentuh beberapa stakeholder atau beberapa pemain gitu ya. Ada brandnya ya, ada UMKM, reseller, e-commerce, dan bayarnya juga gitu. Jadi AI-nya apa gitu ya solusinya? Solusinya adalah AI yang bisa memberikan rekomendasi produk relevan dan berkualitas gitu ya. Relevan ini tanda kutip ya, bisa relevan ke resellernya gitu ya, karena ada reseller yang menjual spesifik barang. Tapi ada juga tipe reseller atau e-commerce yang dia itu yang penting cari barang paling laris saat itu ya. Mungkin seminggu ini tuh yang lagi laris apa gitu ya. Soal sepatu cowok gitu, suatu kulit gitu ya. Dia akan eh, apa ya? Menjual itu ya selama seminggu, fokus menjual itu sampai trennya habis terus pindah lagi ke barang laris lainnya gitu ya. Nah, itu mungkin terms istilah relevannya di situ ya, relevan dengan pasar itu juga bisa. Jadi kita membuat sebuah AI yang bisa merekomendasikan barang-barang yang ini tuh barang laris gitu. Ini tuh barang laris, kalau kamu jual ini, kamu bakal cuan gitu. Karena kita sebagai platform social commerce itu value-nya adalah gimana cara bikin reseller kita cuan gitu. Reseller kita itu punya penghasilan yang lebih dan selalu meningkat gitu. Gitu. Nah, ini kalau berhasil ya implementasi AI-nya berhasil merekomendasikan produk relevan dan berkualitas yang mana reseller dan e-commerce ini nanti akan memasarkan lagi ya gitu. Nah, ini harapannya adalah penjualan meningkat ya, buyernya ini belinya semakin banyak ya, banyak peminat, banyak yang beli dan makin untung gitu reseller dan e-commerce gitu. Nah, ini yang untung siapa aja nih? Ya buyer dapat produknya, reseller e-commerce ya dapat komisinya ya, dapat profitnya, brand dan UMKM barangnya terjual banyak gitu. Nah, ini apa ya? Dampak positif ya, dampak positif dari AI gitu. Nah, use case kedua, RTS prediction. Nah, mungkin ada teman-teman yang familiar dengan ibu ini ya, yang kemarin sempat viral ya marah-marah gitu kan ke kurir COD gitu kan. Sampai ya ada kata-kata kasarnya juga dan sebagainya gitu ya. Em, dan juga ini ya apa namanya beberapa case-case ketika eh, ketika pengiriman barang tapi ternyata dibalikin lagi ke pengirimnya gitu. Nah, ini salah satu musuh bebuyutan seller atau reseller gitu ya adalah RTS gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya trackingnya itu bilangnya ada istilahnya not at home gitu ya, NTH gitu ya, not at home. Jadi pas dikirim itu pembelinya nggak di rumah ternyata atau salah alamat gitu ya. Misal ada juga bad address gitu ya, alamatnya nggak jelas, jadi dikirimkan lagi ke si pengirim gitu. Nah, nah ini kalau teman-teman yang mungkin nggak familiar dengan RTS ya, bisa tanya ke asisten kita bersama juga ya, ChatGPT gitu ya. Ya ini mungkin mungkin ada sedikit revisi dia ya salah salah paham RTS apa nih gitu. Kita bisa kasih konteks ya. Maksudnya RTS di terms istilah online shopping gitu apa gitu. Nah, RTS itu kepanjangannya adalah return to sender. Jadi paketnya tuh balik ke pengirim gitu. Jadi udah mau sampai ke pembeli, ternyata balik lagi ke pengirim. Nah, ini banyak ya. Sebabnya banyak.
apakah karena alamat atau pembelinya menolak gitu ya. Misal ya dari logistiknya bisa, dari pembelinya yang apa nolak untuk bayar dan sebagainya itu juga banyak ya. Itu RTS dan ini membebani eh, platform ya seperti Evermost gitu dan juga membebani ke penjualnya. Karena kalau si penjual ini ngirim barang gitu ya, ngirim barang itu kan udah bayar ongkir ya gitu. Tapi ternyata ditolak sama pembeli, apalagi kalau case-nya COD gitu ya, kan belum dibayar ya, bayarnya COD. Tapi nggak mau bayar nih, ya udah dikirim balik ke penjualnya. Nah kirim baliknya yang bayar siapa? Nah itu bisa bisa penjualnya yang bayar. Berarti kan double ongkir dan barangnya nggak jadi kebeli. Nah itu bikin bikin biaya ya, bikin biaya penurunan penjualan juga ya untuk UMKM atau brandnya gitu. Nah ini kita bisa kalau kita bicara implementasi AI, kita bisa membuat sebuah RTS prediction gitu ya. Jadi kita bisa memprediksi nih. Jadi kalau kalau ada reseller atau e-commerce yang mau mengirim ke pembeli gitu ya, mau ngirim barang ke pembeli, itu kita bisa prediksi duluan. Ini kira-kira bakal return atau enggak ya, gitu. Nah, ini contoh-contoh implementasinya yang pernah saya kerjakan ya. Jadi apa namanya dibagi tiga ya, tiga possibility, apakah rendah ataukah normal ataukah tinggi gitu. Kalau RTS-nya tinggi gitu ya, eh, kalau RTS-nya tinggi gitu, itu kita bisa kasih rekomendasi lagi. Coba deh lengkapi alamatnya gitu. Mungkin alamatnya kurang lengkap. Atau pilih kurir yang lain gitu ya. Karena kurir misal ID Express ini secara historis RTS-nya tinggi gitu. Banyak banyak kasus RTS di ID Express. Coba deh pakai JNE. Coba pakai si cepat misal ya. Atau eh, daerah kita mau ngirim nih misal jauh gitu ya ke Maluku atau ke Papua gitu ya. Itu misal oh ini secara secara data ini daerah-daerah yang rawan RTS gitu. Atau mungkin ada daerah tertentu yang dia sarang sarang ini ya, sarang penyamun bukan nyamun ya, sarang penipu gitu ya. Nah, itu juga bisa bisa jadi dideteksi oleh RTS prediction ini gitu. Nah, ini salah satu eh, cara untuk mencegah ya, cara untuk mencegah RTS kita menggunakan AI based solution gitu. Nah, mungkin saya coba tanya lagi deh. Saya coba tanya, jangan-jangan saya ngejelasin gini mungkin ada yang kurang ngeh ya. Nah, coba saya pengen ngobrol sama Mas Diki deh. Halo Mas Diki. Mas Diki. Iya mas, kenapa tuh? Nah, kalau kalau menurut Mas Diki ini case apa nih kalau RTS prediction ini? Kan kita memprediksi ada tiga gitu ya, tiga rendah, normal, tinggi. Nah ini Mas Diki ini dia dia salah satu yang sudah belajar ya teman-teman ya di bidang AI gitu. Nah ini case apa nih Mas? Kalau bisa dijelaskan, memecahkan problem apa gitu? Iya, based on target, ada normal, tinggi, rendah, harusnya klasifikasi sih mas. Oke, klasifikasi berarti ya. Ada nggak Iya, kemungkinan ini dijadikan regresi? iya sebenarnya bisa-bisa aja kalau misalnya mau jadikan regresi, mungkin tinggal ditambahin semacam probabilities, ya mungkin teman-teman Hmm, yang udah familiar dengan AI mungkin ya pakai sigmoid function buat di-convert ke probabilities gitu. Jadi ya sebenarnya jatuhnya bukan regresi sih, cuman ya mirip-mirip kan. Jadi dia outputnya kayak kayak angka gitu, Mas. Jadi ya bisa dibilang ala-ala regresi. Cuman kalau menjadikan oke. regresi kita terlalu rumit sih buat apa ya kayak modifikasi datanya gitu. Modifikasi data bisa jadi sih, bisa jadi gitu. Oke, mantap. Thank you Mas Diki. Ya ini tepat sekali ya jawaban Mas Diki. Tadi ini adalah case classification ya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin yang udah baca-baca mengenai AI based solution itu ada problem apa aja yang bisa dipecahkan. Ini adalah problem klasifikasi.
Jadi kita mengklasifikasikan ya sebuah transaksi ini dia return-nya itu RTS-nya itu rendah, normal atau tinggi. Bisa dijadiin regresi gitu ya. Sebenarnya eh, ya tinggal tinggal apa labelnya aja yang kita punya atau datanya yang kita punya tuh targetnya apa? Ataukah angka? Apakah apa namanya? Apakah label gitu ya? Kelas-kelas gitu. Supervise or unsupervised. Kalau ini supervise, Mas Iqbal gitu. Karena problem klasifikasi dan di datanya udah ada ya. Kita belajar dari data historis, data yang lalu, ada data historis transaksi mana aja yang return, mana yang enggak gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan RTS prediction. Dan yang menarik juga adalah rekomendasi ini ya. Eh, ini ini kalau teman-teman eh, pengen belajar lagi ya gimana caranya orang itu mengerti ya cara cara pikirnya AI atau prediksinya mesin learning itu dari mana gitu ya. Nah, itu ada namanya XAI atau explainable AI atau bidangnya explainability gitu ya. AI explainability atau AI interpretability. Nah, ini coba saya manfaatkan juga di sini. Jadi kenapa kenapa AI saya bilang ini tinggi gitu ya. Nah, itu saya cari variabel yang eh, apa bukan saya cari ya saya keluarkan gitu ya, saya keluarkan dari model saya variabel yang menentukan kenapa kok ini tinggi. Nah, mungkin variabel alamat, mungkin variabel kurir, mungkin variabel lokasinya ya dari kode pos. Nah, itu itu bisa dikeluarkan kembali ya, jadi sebuah rekomendasi yang ditampilkan juga ke pengguna gitu. Jadi harapannya dia juga selain dapat potensi return, dia juga dapat penjelasannya. Kenapa kok ini tinggi? Resikonya di mana? Oh, resikonya di alamat. Oke, saya betulin alamat, saya coba kirim gitu. Harapannya returnnya nggak kejadian gitu. Dampaknya kemana? Ini dampaknya ya cukup banyak juga ya, cukup banyak juga. Em, Reseller kena, e-commerce kena, brand kena, UMKM kena gitu ya. Jadi keluar prediksinya potensi RTS dan rekomendasi perbaikan detail pemesanan ya, kayak data nomor telepon, data nama nama apa namanya? Penerima, terus lokasi penerima. Nah, itu bisa diperbaiki gitu ya. Em, dengan harapan ya pengiriman dari logistik ke buyer ini success delivery rate-nya itu naik. Jadi banyak pengiriman yang sukses. Kalau banyak yang sukses berarti biaya ongkir untuk kirim baliknya, untuk bayar return-nya itu turun gitu kan. Yang mana e-commerce dan reseller nggak banyak rugi juga. Dan brand dan UMKM ini nggak rugi dan barangnya laku juga gitu. Gitu. Nah, terus yang paling banyak juga relevan di mana-mana ya, itu adalah fraud detection gitu. Eh, Kalau ada yang kurang familiar dengan fraud, fraud itu adalah aktivitas-aktivitas yang eh, apa ya, penipuan, terus abuse gitu ya, yang mencurangi suatu platform gitu ya, sehingga eh, menimbulkan kerugian gitu, menimbulkan kerugian bagi pemilik platform atau orang-orang tertentu yang ada di ekosistem tersebut gitu ya. Jadi emang di mana-mana pasti ada nih, di mana-mana pasti ada yang niatnya jelek gitu ya, melakukan penipuan, melakukan abuse gitu ya. Abuse itu misalnya ada celah gitu ya, ada celah di aplikasi itu dia abuse terus untuk mendapatkan keuntungan pribadi, padahal itu bisa merugikan gitu. Ya, jadi memang di social commerce itu juga banyak celah ya, celah penipuan dan abuse itu. Gimana solusinya gitu ya? Solusi paling umum untuk fraud detection ini ya, selain pakai supervise ya, kita bisa bikin model fraud classification atau ya fraud classification ya, prediction gitu. Kita juga bisa yang namanya melakukan pakai metode unsupervised learning ya. Unsupervised learning yang mungkin spesifik namanya adalah anomaly detection. Jadi biasanya aktivitas-aktivitas penipuan itu aktivitas yang nggak biasa, gitu ya. Biasanya ini aktivitas yang nggak biasa, gitu. Jadi
eh biasanya kalau orang mendaftar di Evermost misalnya, dia itu ya beli aja gitu. Kayak sehari 2 kali, seminggu itu 10 kali beli gitu ya. Tapi mungkin ada anomali kalau orang yang nge-fraud ini bisa sehari itu puluhan kali beli gitu. Puluhan kali beli barang gitu. Nah ini kan orang ini kok banyak banget belinya ya gitu. Ada sesuatu nggak ya gitu. Nah biasanya ini kita bisa menggunakan unsupervised learning ya pakai clustering. eh Mungkin ini agak teknikal juga. Pakai clustering mungkin yang dia itu juga bisa ngedetect outlier. Contohnya misal di Bscan ya. Kalau teman-teman yang udah belajar gitu ya. Di Bscan tuh bisa ya menunjukkan atau ngedetect anomali-anomali di data gitu ya. Yang kita cluster itu user-usernya gitu. Jadi kalau ada user yang dia terindikasi sebagai anomali, itu kita kasih listnya ke tim anti fraud gitu. Biasanya ada ya di online commerce itu tim-tim anti fraud gitu. Nanti akan dicek ini beneran fraud nggak ya? Dicek gitu ya dengan SOP-nya mereka. Terus lah beneran fraud ternyata. Ya udah itu disuspend. Usernya segera disuspend gitu ya. Eh, ada resiko salah suspend gitu ya. Tapi biasanya itu masih bisa apa namanya masih bisa ditangani. Misal pengajuan lagi, ini kok akun saya ke suspend kenapa ya? Tanya ke CS. Nah, itu bisa kayak gitu. Nah, kalau fraud sendiri itu impact-nya atau implementasinya itu sangat luas, teman-teman. Kalau kita lihat apa yang lain-lain tadi ya, impact-nya itu mungkin cuma di beberapa dari jejaring yang saya bikin tadi ya, jejaring stakeholder-nya di ekosistem social commerce gitu ya. Sedangkan kalau fraud detection itu meliputi keseluruhan, karena celahnya itu bisa jadi di mana-mana. Dari brand ke reseller, dari reseller ke buyer, dari e-commerce ya, dari e-commerce ke logistik gitu ya. Itu banyak sekali celahnya itu. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk penipuan-penipuan yang modus operandinya ya atau model-model modus modus fraudnya itu macam-macam juga. Nah, ini banyak ya solusinya ya. Contohnya adalah alert pengguna atau transaksi atau aktivitas apapun lah yang ada di ekosistem itu yang mencurigakan itu bisa dikasih alert gitu. Atau ya itu tadi ya list untuk suspend suspend user itu juga juga bisa ya gitu. Nah, ini kebetulan saya yang handle ya sekarang ya. Jadi saya baru nyemplung juga di fraud fraud data science ya. Monggo kalau mau diskus-diskus ini menarik banget ya. Saya lagi belajar juga ini fraud gitu ya. Impact-nya apa? Impact-nya adalah user trust ya. Pengguna akan percaya dengan platform kita karena dia safe gitu ya. Dia aman dan dia nyaman juga dalam penggunaannya. Nah, dan kalau udah dapat semua itu ya, ya kerugian akibat aktivitas fraud itu juga berkurang karena kita udah suspend, kita udah bisa early detection of fraudster gitu ya. Jadi selain pengguna nyaman, semakin banyak bertransaksi juga di platform kita ya, kerugian-kerugian yang kita alami terkait fraud itu juga akan berkurang ya dengan adanya implementasi AI tadi ya. Itu. Dan banyak banget teman-teman, banyak banget implementasi eh, solusi AI ya di social commerce. Mungkin saya sebutkan aja misal yang berhubungan dengan computer vision, automatic verification ya, misal KYC kalau teman-teman eh, apa face detection untuk daftar verifikasi ya biar bisa bertransaksi dengan leluasa gitu ya. Terus juga di automatic verification tuh juga ada ya. Kita foto KTP itu kan ada OCR ya. Optical Character Recognition gitu ya. Bisa otomatis mendetek data apa yang ada di KTP kita dan dicocokkan ke data Dukcapil misalnya. Nah, itu banyak banget gitu. Computer vision juga banyak banget. Eh, Automatic rejection untuk gambar-gambar di iklan gitu ya, iklan-iklan yang mungkin ada gambar tidak senonohnya, nah itu bisa langsung diblok gitu. Nah, itu pakai pakai computer vision juga bisa image classification atau object detection ya. Banyak banget. Dan banyak banget ke depannya yang akan muncul use case baru gitu ya. Dan ide-ide baru solusi AI yang bisa dimanfaatkan di social commerce ini gitu. Nah, apa sih ide-ide barunya? Selanjutnya tuh apa gitu ya? Nah, ini mungkin saya spill sebentar ya. Jadi, nah ini nextnya ya. Nextnya itu banyak banget case by case ya. Case by case.
di ranah-ranah spesifik di dalam ekosistem social commerce itu pasti akan banyak ya yang diimplementasikan. Tapi kalau kita bicara secara general, teman-teman, secara keseluruhan social commerce, bahkan di luar social commerce, itu pemanfaatan generatif AI itu akan banyak banget gitu. Akan banyak banget. Jadi generatif AI ini saya sebenarnya awalnya eh, pesimis juga ya, pesimis kayak katanya generative AI ini akan menjadi general intelligence gitu ya, yang selama ini dikejar oleh para researcher AI gitu ya, general intelligence. eh, tapi masa bisa sih gitu ya, masa bisa sampai ke sana ya, sampai bisa dia general, multimodal, bisa data teks, audio dan image gitu ya, kayak manusia berpikir gitu ya. Nah, itu masa bisa sih gitu. Dan masa berguna gitu. Berguna di mana sih yang kayak gitu kan. Tapi ternyata setelah saya masuki ke sana ya dan cari-cari use case ya di kantor atau secara pribadi saya coba-coba itu ternyata banyak juga yang berguna gitu. Dan ini contohnya ya landscape ya, generative AI application landscape dari macam-macam data, data teks ya, di bidang marketing, di bidang sales gitu ya. AI assistance tuh banyak banget ya. Eh, Ya contohnya ya, yang asisten yang saya pakai untuk membuat slide ini adalah ChatGPT gitu ya, itu sangat berguna dan mempersingkat waktu saya. Video ya, video editing, video generation ya, image generation dalam bidang ngodingnya ya untuk developer banyak lah, banyak banget gitu ya. Dan ini landscape-nya juga ya dengan beberapa model-model yang memang relevan dengan use case-nya. Contohnya nih kalau di social commerce ya, tim marketing nih mau mau eh, bikin campaign untuk promosi nih Evermost harus banyak usernya. Mereka bikin kontennya ya udah pakai ChatGPT aja gitu kan untuk copywritingnya, artikel nulis artikel. Terus gambarnya bisa juga ya bikin poster generative AI gitu kan. Apa namanya pakai DALL-E gitu kan, Stable Diffusion gitu kan. Itu ya bisa lah untuk use case seperti itu ya. Terus juga untuk developernya ya, ngoding-ngoding. Ini juga sempat dikonsiderasi ya, text to SQL ini ya. Jadi kalau teman-teman yang udah belajar SQL atau pernah belajar query ya untuk ngambil data ke database, itu kan kompleks ya kadang ya query-nya. Itu bisa aja pakai teks gitu, pakai large language model, teksnya dikonvert ke SQL tertentu. Misal ke MySQL gitu ya. Eh, Misal teksnya saya ingin tahu penjualan bulan lalu pada eh, pada user A gitu. Nah, itu bisa langsung convert to SQL gitu. Itu banyak banget sih. Video editing, video generation, voice synthesis ini ya, ini juga juga bisa ya. Audio filtering dan sebagainya itu bisa. Itu banyak banget gitu ya. Baik itu untuk internal social commerce platformnya atau untuk user itu juga banyak banget use case-nya. Dan mungkin ada teman-teman yang kayak ini ya, kayak meragukan gitu ya. Emang bisa valid, bisa kita pakai ya hasilnya. Misal bikin artikel, emang artikelnya udah pasti benar gitu ya. Loh, jangan salah, ini ChatGPT sudah banyak ya, sudah banyak dicoba di beberapa tes ya. Contohnya di tes verbal, GRE, terus SAT ini ya, mungkin reading and writing yang cukup familiar. Terus juga ada tes-tes kayak di bidang legal gitu ya, mathematics, biologi, statistik dan sebagainya. Dan dia itu bisa jadi ranking-ranking yang top sekian gitu. Top sekian, top eh, mungkin kalau ini cara bacanya ya, kalau ini percentile 99 ya, berarti dia itu terbaik, 1% terbaik gitu. Top top 1% gitu. Nah, ini bahkan kayak di bidang hukum, matematik itu udah 10%-an terbaik gitu. Itu generative AI itu getting smarter dan research-nya itu nggak slowing down teman-teman. Itu research-nya itu sangat kenceng lah, nggak berhenti-berhenti. Kalau teman-teman, makanya tadi saya menarik juga pas baca slide-nya ada yang bilang AI itu berita baik untuk yang bisa catch up ya. Tapi AI itu berita yang buruk juga bagi mereka yang nggak bisa ngikutin perkembangannya gitu. Contohnya saya.
Contohnya saya kalau kalau saya nggak coba nyemplung di generatif AI ini, pasti mainnya ya di machine learning klasik-klasik biasa gitu. Dan saya baru catch up lagi ke generatif AI ini, baca-baca paper, artikel, terus prompt engineering, mungkin teman-teman ada yang tahu itu. Wah, ini harus ngebut nih belajarnya gitu, karena tiap hari, tiap minggu tuh bisa jadi modelnya terupdate, 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 ada model yang terbaru, yang state of the art, yang canggih gitu ya. Dan kalau kita nggak ngikutin itu tiap hari itu rasanya kayak ketinggalan gitu. Gitu. Jadi ini akan sangat berguna sekali gitu. Em, Masih ada waktu nggak ya Mas Wildan? Saya pengen coba hands on di ChatGPT ya, mungkin penggambaran implementasinya gitu yang lebih real. Kira-kira 2 menit 3 menit ada waktu nggak ya Mas Wildan? Boleh, boleh, boleh Mas Doni. Silakan. Boleh ya? Oke, thank you, thank you. Mas Wildan nih baik banget emang. Oke, nah kita coba ya, kita coba. Nah, ini udah kelihatan ya teman-teman ya. Saya buka ChatGPT ya. Siap, udah Mas, udah masuk. Oke, nah jadi ChatGPT ini teman-teman eh, sangat ini ya, sangat-sangat berguna dan memudahkan ya. Eh, saya mulai masuk di kantor saya itu mulai masuk ke beberapa divisi dan ibaratnya nawarkan ya siapa yang kira-kira bisa kebantu dengan adanya ChatGPT ini. Misal kayak tas-tas text summarization ya. Misal kita punya artikel nih atau dokumen yang panjang ya. Misal mm, 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 Indonesia AI gitu ya. Ada nggak ya artikel panjang gitu? Komunitas misalnya. Mm, 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 mm. Ada blognya nggak sih Mas Indonesia AI itu? Artikel-artikel itu, Mas Oh, Wildan? belum, belum tersedia Mas buat saat ini Mas. Oh belum ya? Oke, berarti berarti misal saya cari eh what is the LLM article? Ya, misal misal kayak gini lah. Saya nemu artikel gitu ya di internet. Ini panjang banget, males banget gitu kan. Kita kopas aja. Em, Ya, misal kita kopas lah segini gitu ya. Terus kita kita suruh aja gitu ya ke ChatGPT. Summarize the article below. Misalnya. Eh, wait. Stop, stop, stop. Summarize the article below. Gimana cara enternya? Atau gini deh. This article. Artikel. Nah, dia akan nge-summarize ya. Dan saya akan membaca ini gitu ya. Instead of baca yang panjang ini, saya cuma baca 3 paragraf ini. Atau kalau masih kepanjangan gitu, I'll make it shorter gitu. Nah, cuma jadi 1 paragraf gitu ya. Ya, ini untuk use case tertentu ya. Atau kita juga bisa teman-teman information extraction ya. Ada case mengekstrak informasi spesifik dari suatu artikel gitu. Nah, tergantung prompt yang kita tulis ya. Prompt itu adalah perintah yang kita berikan ke ChatGPT. Makanya eh, prompt engineering itu juga sesuatu yang sangat menjanjikan untuk teman-teman pelajari ya. Prompt engineering mungkin contohnya ini. Kita punya artikel ini ya. Kita kita coba ekstrak sebuah informasi spesifik dari artikel tersebut. Saya ingin tahu di artikel tersebut ada model apa aja yang disebut gitu ya. From the article above, uh, what are the uh,
generatif atau LLM model ya. Wait, ntar. Ketutupan. From the article, what are the generative AI model being discussed? Misal. Nah, dia berhasil gitu ya, mensummary dan mendapatkan informasi tertentu gitu. Atau mungkin bisa kayak kita bisa bikin template juga ya, bisa bikin eh, template gitu ya, template jawabannya. Misal kayak gini. Mm, 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 mm. Nah, misal untuk cari istilah-istilah tertentu yang susah ya, misal untuk case mensupport tim legal gitu ya. Jangan deh. Ya bidang AI aja lah, bidang AI gitu ya. Em, mm, mm, explain the terms uh, below. Saya nggak bisa enter ya. Explain the terms. Nah, ini bisa. Explain the terms below. Nah, misal kita bikin template kayak gitu. Terms. LM. Explanation gitu ya. Large language model are a type of generative AI. Terus kita tanya lagi terms yang pengen kita tahu, misal mm, 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 dal I misalnya. Explanation. Nah, nah ini bisa nggak ya? Oke, terms generative AI. Oh ini belum belum nangkep dia. Wait, terms explanation. Mm, mm, mm. Misal what is del I ya. Nah ini saya nyolong nyolong artikel sebentar. Oke. Eh, Hugging face misal. Nah jadi mungkin oh ini belum terlalu nangkep. Ya, tapi intinya teman-teman, ChatGPT ini bisa bisa kita gunakan di berbagai macam use case ya. Tergantung gimana cara kita memberi perintah gitu ya. Gitu. Nah, ini macam-macam caranya ya, gitu ya. Macam-macam caranya dan akan bermanfaat di macam-macam case. Gitu. Nah, kurang lebih gitu sih. Ini karena udah agak molor ya. Udah molor banget mungkin kita bisa eh nah, kurang lebih udah selesai sih materinya. Kurang lebih gitu yang bisa saya sampaikan. Coba saya kembalikan ke Mas Wildan ya. Monggo Mas. Ya, siap. Mantap, mantap, mantap banget Mas Zaki ya. Dan teman-teman juga tadi udah nyimak dengan baik dan ada banyak pertanyaan yang masuk nih Mas Zaki dan mungkin bisa langsung Mas Zaki lihat aja nih pertanyaan-pertanyaan dari yang mungkin nanti akan masuk atau akan dipilih ini. Mana di antara pertanyaan yang mungkin eh, top 2 gitu ya Mas Zaki biar nanti dua nama yang terbaik ini bakal dapat eh, apa namanya ya mendapatkan hadiah gitu giveaway dari Indonesia AI. Boleh Mas dipilih dua yang terbaik nih. Mikrofonnya masih dimatiin Mas. Oke oke. Oke, thank you thank you. Top 2 ya. Oke.
Saya baca sebentar bagaimana AI untuk mengurangi kemacetan. Ini dijawab semua atau cuma dua yang dijawab, Mas Wildan? Mungkin kalau jawab boleh 3 Mas. Singkat saja mungkin, tapi yang dipilih untuk menjadi eh, jawaban yang mendapatkan hadiah gitu, top 2-nya. Oke, sip sip. Bagaimana AI untuk kemacetan di Indonesia? Nah, kalau ini mungkin terlalu spesifik. Skill apa aja yang diperlukan untuk intern semester 5? Hmm, 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 hmm. Oke, oke, oke. Hmm. Oke, mungkin ini yang menarik nih. Em, Pertama ini ya, eh, 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 pertama ini sih dari Mas Ihsan ini menarik ya. Bagaimana tanggapan narasumber mengenai privasi dan keamanan data calon pelanggan atau pelanggan, mengingat terkadang personalized ads itu mengganggu. Yap, setuju juga dengan Mas Ihsan di sini ya. Privasi dan keamanan data itu memang sangat penting ya. Kalau kalau di kita dan di umumnya ya, di umumnya platform-platform e-commerce ya, nggak cuma social commerce. Kalau social commerce nggak terlalu banyak contohnya, tapi di e-commerce pada umumnya itu biasanya kita nih, kita sebagai data scientist atau data analis gitu ya, yang bekerja dengan data, kita itu bekerja dengan data yang sudah termasking. Jadi sebenarnya user tidak usah terlalu khawatir dengan apa ya istilahnya, dengan data mereka eh, bocor gitu ya, data mereka bocor. Karena untuk analytics sendiri itu eh, data-data ada data-data yang memang semuanya itu dimasking. Contoh kayak kayak nama lengkap, terus NIK, terus nomor telepon, nomor rekening bank gitu ya, itu termasking semua dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat. Contohnya tim anti fraud ya, karena itu kadang harus ngecek bank account-nya juga gitu ya. Bank account-nya ini dipakai di beberapa akun atau enggak kayak gitu. Nah, kalau untuk implementasinya ya sampai kita memberikan rekomendasi atau kita menciptakan fitur yang apa ya? Kadang jadi personalized ads terus keluar terus ya notifikasinya. Nah, itu kalau sekarang sih saya belum belum melihat adanya regulasi terkait itu ya. Tapi itu biasanya akan menjadi sebuah research yang dilakukan dari tim UX researcher gitu. Karena kalau ngomongnya bicara mengenai personalized ads gitu ya, itu kan kenyamanan pengguna ya atau user experience gitu. Nah, itu biasanya akan kita konsiderasi juga. Misal, oke, kita bisa memberikan beberapa notifikasi gitu ya atau beberapa rekomendasi. Nah, namun ini seintens apa kita memberikan rekomendasi, mengeluarkan notifikasi, alert dan sebagainya. Nah, itu biasa ada analisis tersendiri gitu sih untuk kenyamanan ya. Nah, gitu. Kalau privasi dan keamanan data itu ada ada divisinya sendiri gitu. Dan untuk datanya pun termasking. Itu kurang lebih untuk Mas Iksan, thank you pertanyaannya. Lalu juga mungkin ini ya dari Mas Dariswan di Evermost user fraud sistemnya menggunakan vendor atau self develop bisa dijelasin apa kelebihan dan kekurangannya. Thanks. Oke Mas Dariswan ya. Em, Kalau di Evermost itu kita self develop sih. Kenapa self develop? Karena kita masih berangkat dari case by case dan case by case itu biasanya sangat spesifik modus operandinya atau cara penipunya ini melakukan aktivitasnya gitu ya. Biasanya kalau vendor itu kan udah punya template-template ya, fraud bentuk fraudnya itu seperti apa gitu. Tapi kita di sini karena keberangkatnya case by case ya, ketemu case apa itu kita handle, kita cegah untuk melakukan lagi gitu ya. Nah, itu kita self develop dan self develop ini nggak selalu AI based gitu ya. Terkadang developing
AI based solution itu butuh waktu, butuh validasi yang lama, bisa sampai berbulan-bulan. Sedangkan fraud ini muncul setiap hari. Makanya sebenarnya solusi selain AI based itu juga bisa menggunakan deskriptif statistik seperti biasa. Contoh, normalnya pengguna itu eh, bertransaksi itu sekitar 10 sampai 15 kali per hari misalnya. Ada 10 sampai 15 transaksi per hari. Tapi ada beberapa user yang transaksinya sampai di atas 50 misal per hari. Nah, ini udah bisa dideteksi sebagai anomali gitu. Dan itu kan nggak pakai AI ya, pakai statistika aja. Nah, itu penggambarannya. Gitu. Thank you Mas dari soal pertanyaannya. Oke, pertanyaan mungkin terakhir ya yang akan. Mas Zaki mungkin dua saja mungkin masih. Karena Oh, dua ternyata aja. berarti tadi Oke, dari oke. siapa Mas? Dari Mas Dariswan sama ini ya, Mas Ihsan ya tadi. Betul, betul. Mas Oke, Dariswan siap. sama Mas Iksan. Oke, siap Mas Zaki. Terima kasih banyak. Mohon maaf banget sebelumnya teman-teman yang udah nanya banyak tapi belum bisa kejawab untuk pertanyaannya. Teman-teman bisa untuk menyimpan pertanyaannya untuk AI Talk selanjutnya. Barangkali ada beberapa tema-tema yang mungkin ini menarik nih dan lain sama apa yang mungkin lagi teman-teman lagi cari nih. Mungkin terakhir Mas Zaki sebagai penutup malam hari ini boleh untuk menyampaikan closing statement nih, Mas Zaki. Oke, kalau closing statement, mm, 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 mm. Mungkin buat teman-teman yang ini ya, yang tertarik untuk belajar di AI, tetap ini ya, tetap semangat, tetap strive untuk selalu konsisten belajar ya, karena ini sebuah bidang yang dia tidak berhenti untuk berkembang gitu dan potensinya sangat banyak ya. Walaupun teman-teman nggak bisa cepat mengikuti perkembangannya, tapi implementasi-implementasi simpel gitu ya, fundamental itu sangat berguna, terutama di negeri kita ini ya, di Indonesia gitu. Dan eh, dan apa namanya, untuk mindset teman-teman juga ketika nanti teman-teman menjadi sebuah implementator dari solusi AI ini, selalu utamakan value dan impact apa yang teman-teman buat dari solusi teman-teman gitu. Jadi ketika teman-teman mau bikin nih, oke saya mau bikin klasifikasi untuk deteksi fraud gitu ya, deteksi penipu. Nah, teman-teman sebelum ngoding, teman-teman pikirin potensi dampaknya kemana, gimana cara ngukur dampaknya, gimana cara ngukur metrik-metriknya ya, apa yang mau diturunkan, misal jumlah kejadian fraud, kerugian perusahaan. Nah, itu teman-teman mappingkan dulu gitu, karena AI tanpa tanpa measurement yang jelas, tanpa impact yang terlihat itu ya bukan apa-apa, cuma cuma canggih-canggihan aja, dan itu banyak banget gitu. Jadi eh, saya harap teman-teman bisa jadi ini ya, implementator solution AI yang nanti berdampak juga gitu, membawa manfaat banyak bagi masyarakat gitu lah. Itu kira-kira. Thank you teman-teman. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Zaki atas poin-poin pemaparan yang tadi telah disampaikan, ditutup dengan closing statement yang apik. Utamakan value, teman-teman. Dan ingat apa yang mungkin bisa kita hasilkan lewat engine yang kita buat, gitu ya, implementasi yang bisa kita buat pada teknologi yang diciptakan bisa untuk apa namanya, menyelesaikan banyak masalah nih. Jadi pinter-pinternya kita untuk menemukan value apa yang mungkin bisa kita kita selesaikan gitu ya, kita bisa bisa bawa dan hadirkan terkait dengan AI ini. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Zaki yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa. Boleh teman-teman untuk diberikan reaksinya gitu ya atas materinya Mas Zaki pada malam hari ini. Boleh ya? Oke, teman-teman, sambil itu teman-teman mohon izin untuk sedikit mengenalkan tentang AI Career Bootcamp. Eh, Tadi Mas Zaki udah banyak nyinggung tentang belajar AI. Jadi Indonesia AI juga punya program untuk ngajar bootcamp, teman-teman belajar bootcamp, belajar AI di sini gitu ya. Teman-teman bisa untuk lihat kita bisa dibilang eh, merupakan salah satu apa namanya ya, salah satu yang terdepan untuk mengajari teman-teman terkait dengan AI. Di sini teman-teman bisa dapat berbagai macam fasilitas ketika belajar AI, mulai dari live class via Zoom bersama mentor, dan kemarin itu salah satu
pematerinya atau mentornya itu adalah Mbak Zaki juga nih teman-teman. Terus juga teman-teman juga mendapatkan akses untuk video learningnya gitu ya, belajar yang ini bisa lifetime gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman uh, ikutan dari program bootcamp, teman-teman dapat materi yang bisa selamanya teman-teman akses gitu ya dalam waktu yang panjang. Dan teman-teman juga ketika pembelajaran di AI Career Bootcamp, teman-teman juga mendapatkan akses dashboard belajar yang ini sangat useful buat teman-teman untuk belajar, uh, mengulang materi dan seterusnya gitu ya. Dan teman-teman juga dilatih dengan pretest dan post-test yang setiap sesinya diadakan. Dan gak cuma itu, tadi Mas Zaki juga banyak uh, apa namanya nyebut gitu ya bahwa dalam pembuatan uh, AI engine yang lagi dibangun sama teman-teman di berbagai macam bidang tadi, kalau misalkan tadi Mas Segi contohnya tadi social commerce gitu ya, ada face recognition kan dan seterusnya. Dan di sini juga dilatih nih teman-teman sekalian untuk bisa ngebuat sebuah project nih, project-project yang insya Allah sangat bermanfaat sekali gitu. Minimal buat portofolio gitu ya teman-teman sekalian. Dan nanti bisa mengantarkan teman-teman untuk uh, mendapatkan kemudahan karena emang tangannya udah kebiasa gitu untuk ngoding-ngoding masalahnya. Jadi teman-teman no doubt silahkan mungkin kalau pengen cari tahu atau pengen diskusi lebih lanjut tentang AI Career Bootcamp, mau nginfoin aja gitu karena tanggal 20 Agustus besok adalah hari terakhir untuk daftar di Early Bird Promo. Nanti teman-teman karena bedanya Early Bird sama yang reguler lumayan juga. Jadi silakan teman-teman untuk kalau tertarik bisa untuk lihat nih IG-nya Indonesia AI untuk mendaftar di AI Career Bootcamp. Sekali lagi teman-teman bisa untuk lihat nih di IG-nya Indonesia AI untuk lihat nih gimana cara daftar AI Career Bootcamp. Atau kalau misalkan teman-teman pengen diskusi atau mungkin ada yang pengen ditanyain gitu ya, bisa untuk langsung hubungi saya lewat DM di Discord gitu. Silakan banget ya, feel free to ask apapun, silakan teman-teman untuk bertanya apapun terkait itu. Dan kalau misalkan teman-teman mau lihat-lihat atau mau kepoin tentang bootcampnya belajar apa aja sih, kira-kira apa yang nanti bakal teman-teman dapetin sih ketika ketika bootcamp dengan course computer vision maupun course yang natural language processing, teman-teman ini ada website yang nanti akan dikirim di Discord, mungkin sambil dikirim juga nih ke teman-teman di chat. Sebentar ya teman-teman. Nah, ini dia. Silakan teman-teman bisa untuk diakses. Eh, barangkali mau coba eh, mau lihat-lihat gitu ya. Silakan teman-teman bisa untuk klik pada link yang tertera. Oke, itu aja teman-teman. Terakhir mau infoin buat teman-teman yang tadi dua orang yang tadi disebut sama Mas Zaki. eh, ada Mas Ihsan sama Mas Dariswan, bisa untuk hubungi saya via DM di Discord karena Mas Ihsan sama Mas eh, Dariswan ini mendapatkan apa namanya salah satu hadiahnya Indonesia ini dapat giveaway nih. Salah yaitu adalah learning course yang nanti bisa dipilih gitu. Ada dua learning course, Python for Programming atau Python for AI and Data Science. Silakan nanti Mas Ihsan sama Mas Darison menghubungi saya untuk mendapatkan hadiah yang ditawarkan. Oke ya, Mas Ihsan sama Mas Darison aman ya, Mas ya. Oke, teman-teman, buat yang belum dapat, semoga bisa ikut dan dapat di AI Career Bootcamp selanjutnya. Sorry, AI Talk selanjutnya. Yang nanti di AI Talks juga nanti bakal ada pemateri-pemateri yang hebat-hebat juga. Materi-materi yang insya Allah dari berbagai macam bidang. Kalau saat ini eh, ngomongin tentang social commerce, mungkin kedepannya bakal ngomongin apa. Silakan teman-teman prepare, standby untuk lihat nih kira-kira AI Talks selanjutnya gimana ya penerapan AI di bidang-bidang yang lain. Begitu kita benar-benar lagi membutuhkan seorang AI engineer terkeren nih nanti ke depannya nih. Boleh ya teman-teman sekalian eh, untuk bisa menjadi orang-orang yang nanti bisa ciptain engine AI yang keren. Itu aja teman-teman untuk malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran teman-teman sekalian untuk sesi pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Mas Zaki selaku pemateri yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa. Sekali lagi teman-teman, selamat malam, selamat beristirahat, selamat untuk lanjutkan aktivitas teman-teman sekalian. Boleh teman-teman sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Mas Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya ya. Siap Mas Zaki.